Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Bu Semi. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang penyelidikan IPA, masih melanjutkan materi yang kemarin. Marilah sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, bagaimana penyelidikan IPA dapat kita lakukan? Yaitu bisa dengan kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan. Hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Nah, dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya, berapakah massa tubuhnya. Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Nah, dengan cara inilah IPA akan berkembang. Lakukan kegiatan berikut untuk memahami bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain yaitu seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan ini dilakukan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah praktek melakukan pengukuran. Nah, itu bisa masuk ke dalam pengamatan. Jadi, hasil pengukurannya berapa? Nah, itu adalah hasil masuk ke pengamatan. Kemudian selanjutnya adalah membuat inferensi. Membuat inferensi itu yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang untuk selanjutnya adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis, seperti yang telah kamu lakukan, sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari IPA. Apa sih kegunaan belajar IPA? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, tentunya kalau kita menanam bunga, kalau kita rawat, kita siram, maka akan tumbuh. Kemudian memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya, mengapa matahari bersinar? Coba bayangkan, kalau matahari tidak bersinar, apakah ada kehidupan? Nah, tentunya semua akan mati karena makhluk hidup itu membutuhkan sinar matahari. Kemudian, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Nah, cara mendapatkan air bersih dari air keruh mungkin bisa dilakukan dengan penyaringan. Kemudian berpikir logis dan sistematis.
Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, itu tadi adalah dengan belajar IPA, maka kalian mampu untuk 2, 3, 4 ini ya. Berbagai macam ilmu. Jadi, selain IPA juga bisa untuk belajar berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kegiatan yang kamu lakukan nanti, kertas saring atau kertas tisu dengan garis penanda merupakan objek yang kamu amati. Nah, apakah ilmuwan hanya mengamati kertas saring atau kertas tisu saja sebagai objeknya? Tentu saja tidak. Perhatikan gambar ya, yaitu gambar model atom yang diperbesar dan gambar galaksi yang diperkecil. Keduanya terdapat kemiripan sistem atau fenomena. Objek yang dipelajari dalam IPA yaitu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, ini bisa kalian lihat gambar A dan gambar B. Dari sisi ukuran yang diamati, objek dalam IPA mulai dari benda renik berupa atom hingga galaksi di jagat raya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Gambar 1.8 menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam IPA. Yang A yaitu virus, yang gambar B pohon besar, dan gambar C ekosistem laut. Perlu kalian ketahui, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Jadi, kita belajar IPA itu kita mempelajari 4 golongan. Yang pertama yaitu fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya yaitu materi energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Untuk yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang, silahkan menyiapkan gelas, kemudian diisi air, dan siapkan tisu. Langkah-langkahnya, yang pertama, silahkan dipotong kertas saring atau kertas tisu dengan ukuran 4 cm x 12 cm. Kemudian gambarkan atau beri garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Ambil beker gelas atau gelas bekas air mineral, isi dengan air setinggi 1 cm. Airnya tidak harus berwarna ya, air biasa nggak apa-apa. Tapi jika ada warna lebih bagus. Kemudian yang keempat, buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Kemudian, celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amatilah perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam. Catatlah hasil pengamatanmu. Kemudian setelah kalian melakukan praktikum tadi, silahkan ditulis, diskusikan ya jika ada temannya.
Tapi jika tidak ya silahkan kalian perkirakan. Jika perkiraanmu berbeda dengan kenyataannya, apakah akan diubah sesuai hasil pengamatanmu? Mengapa? Dan jelaskan. Nah, tugasnya di sini silahkan kalian melakukan praktikum seperti ini ya. Kemudian hasilnya silahkan difoto dan hasil diskusinya atau kesimpulannya juga silakan ditulis di buku tulis, kemudian silakan dikirimkan ke ibu. Terima kasih, materi hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.